kita men-share punya barang ini. Nah, daya ingin kita tuh, wah pengen juga dapat punya FOMO ya kalau kata bahasa FOMO anak zaman sekarang. sekarang. Nah, FOMO, tapi nggak tahu gimana cara duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jubal, kembali lagi di Jubal Inspiratif yang selalu menghadirkan tokoh-tokoh yang menginspirasi. Hari ini ditemani oleh saya, Kaira Raisya Putri sebagai Duta Literasi. Dan kita kedatangan tamu yang istimewa sekali hari ini. Boleh kakak perkenalkan dirinya pada Sobat Jubal? Ya. Perkenalkan, saya M. Fahri Aditya. Saya merupakan Kasubsi 1 bidang intelijen Kejaksaan Negeri Palembang. Oke, Kak Fahri ya. Nah, Kak Fahri boleh dong Kak dijelaskan dulu sama Sobat Jubel tujuan Kakak datang ke SMA 17 ini ngapain sih Kak? Oke, kebetulan kita hari ini ada program atau kegiatan. Salah satu kegiatan dari Kejaksaan itu sendiri yaitu program penyuluhan hukum. Program Jaksa Masuk Sekolah yang memberikan informasi terkait bahayanya narkotika, bahayanya bullying, dan bahaya-bahaya yang lain yang bersentuhan dengan hukum kepada siswa-siswi yang ada di Kota Palembang. Oh, program Jaksa Masuk Sekolah ini hanya untuk jenjang SMA saja atau ada jenjang yang lain juga yang dihadirkan? Jadi JMS ini kegiatan ini JMS bisa dari SD, SMP, dan SMA. Karena kita sekarang tahun ini mengkonsernkan ke SMA dikarenakan jenjang setelah SMA ini siswa-siswi itu menentukan arah. Apakah akan melakukan atau menempuh sekolah kedinasan atau menempuh pendidikan melalui universitas. Maka dari itu memang pengenalan, pemahaman, dan penyampaian sejak dini itu penting. Penting sekali. Salah satunya lewat program JMS ini, Ya, Jaksa Jaksa Masuk Masuk Sekolah. Oke Kak, kalau materi yang biasanya disampaikan pada program JMS ini biasanya apa nih Kak? Materi-materi yang kita biasa sampaikan dalam program kegiatan ini yang seperti saya sampaikan tadi, ya terkait dengan bullying, terkait dengan penyalahgunaan narkoba, dan hal-hal yang lain yang beririsan dengan tindak pidana kalau kita lakukan atau laksanakan. Dikarenakan siswa-siswi sekarang ini kan dengan perkembangan informasi bisa melalui sosmed, bisa melalui sarana apapun itu. Nah, hal-hal itu bisa apabila kita salah gunakan handphone kita itu bisa mendapatkan informasi yang salah. Misalkan ketidaktahuan kita kalau terkait dengan tembakau. Kan ada tembakau rokok, ada juga bentuknya seperti tembakau juga, tapi itu merupakan ganja. Nah, dalam segi hukum itu sendiri, apabila kita menguasai, kita memiliki, itu ada unsur pidananya. Nah, misalkan kakak nih ada ganja, tapi kakak bilang sama Kaira, Dek ini pegang dulu ya, kakak titip bentar, kakak ke warung misalkan gitu. Nah, ternyata ada penangkapan pada saat itu, bukan punya Kaira itu, tapi dalam penguasaannya Kaira, Kaira bisa terkena tindak pidana. Nah, hal-hal itu yang harus kami sampaikan kepada siswa-siswi agar apabila yang kita tidak tahu orang asing segala macam itu tidak perlu diakomodir dan tidak perlu dilaksanakan. Nah, hal-hal itu yang kami ingin sampaikan. Berarti penting sekali peran jaksa, terutama lewat program ini untuk mensosialisasi pada generasi muda, khususnya untuk kita Sobat Jubel, anak-anak remaja yang sudah mulai beranjak dewasa dan akan melanjutkan ke jenjang selanjutnya, yang dimana biasanya kalau udah masuk dunia perkuliahan nih Kak, di mata kami anak-anak SMA itu sudah mulai bergabung pergaulan-pergaulan yang bebas, pergaulannya lebih bebas daripada yang ada di SMA. Oleh karena itu penting sekali sosialisasi untuk kita ya. Oke Kak, kalau misalnya yang biasa dilakukan sama anak-anak muda nih, apa sih bentuk kejahatan atau pelanggaran hukum yang paling sering dilakukan oleh anak-anak muda? Ya, jadi kakak sampaikan dulu di sini. Kakak pertama kali masuk kejaksaan itu di Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Solok. Kemudian 2 tahun 8 bulan kakak di Sumatera Barat, kakak pindah ke Ogan Komering Ilir, Kayu Agung. Kemudian baru kakak masuk Palembang.
Dari 3 tempat yang sudah pernah kakak berdinas, di situ rata-rata memang tingkat yang paling tinggi kejahatan itu ialah narkotika. Karena narkotika ini extraordinary crime yang memang sudah kejahatan yang luar biasa. Penanganannya juga harus melibatkan seluruh aspek. Nggak bisa kami dari APH itu sendiri, misalkan dari kayak adik nih duta literasi, banyak juga dari duta-duta yang lain di SMA Negeri 17 yang membantu kami secara tidak langsung untuk menyampaikan betapa bahayanya narkotika itu sendiri. Tapi selama kakak berdinas, ya nomor 1 kejahatan itu yang paling tinggi memang narkotika, narkoba. Oke. Nah Kak, tadi saya sempat ikut sosialisasinya sebentar tadi di gedung B, dan saya melihat sosialisasinya tentang materi bullying. Oke. Ya, nah untuk bullying ini kan sering dianggap makin kesini bullying semakin dianggap sebagai hal yang biasa. Orang-orang semakin tidak sadar bahwa mereka melakukan tindakan bullying itu sendiri, karena beberapa dari mereka tidak mengetahui nih Kak sebenarnya definisi dari bullying itu sendiri. Padahal bisa jadi tindak pidana kan Kak, kalau misalnya perilaku bullying. Nah batasannya itu seperti apa untuk menurut hukum? Ya, bullying ini kan bisa dari mengolok-olok teman secara verbal dan non verbal. Nah, bisa juga secara fisik bullying. Ya, bahasa bullying itu tuh kalau kita tarik ke dalam ranah hukumnya, kalau dia non verbal yang langsung maksudnya yang langsung fisik, melukai, memukul, menendang, mendorong yang mengakibatkan luka, itu masuknya ke penganiayaan. Tapi yang kita harus tahu akibat dari penganiayaan itu sendiri, kan ini kan masih bullying ini kan hampir terjadi kepada siswa-siswa atau anak-anak yang di bawah umur. Kami sebenarnya lebih memikirkan paskah dari dilakukannya bullying itu ke mental anak-anak itu sendiri. Karena kalau biasa sudah dibullying segala macam, anak-anak itu pasti tidak berani tampil, tidak berani bersuara. Itu efeknya bakal ya ke depan yang bakal tidak sesuai dengan cita-cita presiden kita untuk mewujudkan Indonesia emas. Karena generasi kalian akan menggantikan generasi kami untuk melanjutkan, untuk mengembangkan dan menuju Indonesia emas itu sendiri. Nah, kayak gitu. Jadi sebenarnya perilaku bullying ini menghambat sesama untuk mewujudkan Indonesia emas tadi, karena menjatuhkan mental, kemudian dampak-dampak selanjutnya yang jangkanya panjang, yang mungkin tidak disadari oleh korban, entah itu karena ketidaktahuan atau mungkin karena beberapa masalah yang dialami oleh korban dan ingin melampiaskannya pada teman sekitarnya. Oke Kak, nah kalau misalnya sebagai penonton ini, bukan sebagai pelaku maupun korban, sebagai penonton yang mengetahui tindakan bullying itu sendiri, apa menurut Kakak apa yang sebaiknya kita lakukan? Jadi kalau kita kan di sini tidak terlibat dalam perundungan atau dalam bullying tersebut. Nah, tapi kita sama teman ada kewajiban untuk melerai atau untuk memisahkan pertikaian dari pelaku dan korban. Apabila masih di lingkup sekolah, kan di sini kan ada guru yang bisa diberitahukan kepada guru tersebut agar perbuatan-perbuatan itu tidak dilakukan. Karena ya tadi dampak dari perbuatan itu yang sangat disayangkan dan dampaknya itu besar. Karena ke mental anak itu sendiri, kalau mental ya sudah tidak baik, tidak bagus, itu dua tuh. Bullying itu bisa mental terhadap pelaku dan mental terhadap korban. Pelaku ini kan biasa membuli orang, menindas orang. Kemungkinan pada saat dia sudah besar dan pada saat dia sudah memimpin pasti tidak baik manajerial dia. Nah kayak gitu juga korban. Pasti takut untuk menyuarakan apa yang harusnya disuarakan. Nah itu maksud kami, tidak ada plusnya terkait dengan perbuatan-perbuatan itu. Malahan di satu sisi yang lain juga itu merupakan perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaat. Nah jadi kalau kita dari segi penonton, segi netral nih, ya kita berkewajiban untuk melerai, untuk melaporkan kepada guru kalau di lingkup sekolah, atau kepada orang yang lebih tua untuk melerai mereka, gitu.
Jadi jika mengetahui tindakan bullying, teman-teman jangan takut dan malah tidak speak up ya Kak, nggak memberitahu pada guru karena merasa takut akan menjadi korban selanjutnya. Justru itu tindakan yang salah. Merugikan, dua-duanya mendapat kerugian, entah itu si pelaku maupun korban. Dua-duanya juga dapat. Nah Kak, tadi Kakak ngebahas tentang narkotika ya Kak, dari 3 tempat dinas yang Kakak datangi, itu yang paling tinggi adalah narkotika. Nah, untuk para pengguna narkotika, anak-anak muda yang sudah tertangkap ini Kak, apakah langsung kena tindak pidana ataukah mereka akan diberikan rehabilitasi dahulu? Anak-anak di sini memang banyak melakukan penyalahgunaan narkotika, tetapi bandar-bandar yang ada di daerah-daerah yang pernah saya berdinas itu menggunakan anak itu untuk mengantarkan barang atau narkotika. Dia jadi menjadi perantara. Narkotika. Nah, untuk menjadi perantara mengantarkan narkotika tersebut ke orang pembeli. Nah, jadi ya karena tadi kayak Kakak sampaikan ke Kaira tadi, pertama ketidaktahuan kita terkait apa yang ingin kita antarkan, dan yang kedua ketidaktahuan kita bahwa perbuatan kita untuk menyerahkan itu aja salah. Kita kan beranggapan, oh ini kan bukan punya saya juga nggak make. Nah, yang di benak kita tuh kalau itu punya saya dan kita menggunakan itu baru salah. Nah, padahal kita menjadi perantara untuk mengantarkan narkotika itu aja sudah salah. Dan diberi imbalan ya mereka. Diberi imbalan, misalkan ya imbalan itu kan bervariasi kan. Nah, di situ seharusnya peran kami untuk menyampaikan narkotika itu bukan pada saat kita menggunakan atau kita menjual salah. Kita menjadi perantara untuk mengantarkan itu pun sudah salah. Karena ada pasalnya kan, menjadi perantara jual beli. Nah, kebanyakan di daerah itu anak-anak ini digunakan sebagai alat untuk mengantarkan atau menyerahkan narkotika tersebut. Nah, ancaman hukumannya ada. Dia dikenakan setengah dari hukuman maksimal. Misalkan nih, narkotika itu 15 atau 20 tahun, dia setengahnya dari itu. Nah, karena dia anak di bawah umur. Kalau dia sudah dewasa, sudah 18 tahun, dia dikategorikan sudah dewasa, bukan anak di bawah umur. Kayak gitu. Oke, kalau menurut Kakak, mengapa sih banyak sekali anak-anak muda yang bisa terjerumus dalam menggunakan narkotika? Nah, kalau dari kami, ya pertama itu tugas kami tadi untuk menyampaikan, karena ketidaktahuan dikarenakan ada juga kebutuhan ekonomi. Misalkan sosmed ini sekarang nih gimana ya, kita men-share punya barang ini, daya ingin kita tuh pengen juga dapat punya FOMO ya kalau kata bahasanya sekarang. Nah, FOMO, tapi nggak tahu gimana cara cari uang untuk dapat barang itu kan. Nah, pikiran mereka sudah jual aja, ini ada imbalan segini bisa beli. Nah, hal-hal itu yang memang harus diedukasi. Karena kan ya kita nggak bisa ngebendung keterbukaan informasi publik, apalagi melalui sosmed kan. Nah, tapi kita nggak apa-apa kerja capek, tapi uang itu memang uang yang halal, bukan merupakan uang dari tindak pidana. Nah, hal-hal itu yang kemungkinan menurut kami dari sisi intelijen kan, karena keterbukaan informasi publik. Jadi kami juga melalui sosmed itu juga ya untuk counter informasi tadi terkait dengan narkotika, penjualan segala macam, kami bakal terus memberikan penyuluhan, tidak turun langsung tetapi melalui sosmed juga penyuluhan tersebut, melalui Kejaksaan Negeri Palembang kalau Instagramnya. Nanti Kaira boleh cek buka di situ. Nah. Jadi memang ketidaktahuan itu berdampaknya besar sekali ya Kak ya. Dan ada kemungkinan juga untuk mereka yang kata Kakak tadi, mereka sebagai pengantar narkotika aja. Mungkin saja semakin lama timbul rasa penasaran bagi mereka untuk mencoba ya. Iya. Bisa aja. Soalnya mereka menjadi perantara dan terus melihat ya. Lama-lama penasaran nih, mungkin kalau misalnya anak-anak kan rasa penasarannya besar ya. Iya. Imbalan itu kan nggak selalu bentuknya uang. Bisa jadi narkotika ini coba dulu segala macam. Kayak gitu anak-anak itu. Tapi kita pasti mengupayakan untuk rehab kalau memang dia pengguna dan baru pertama kali. Tetapi kalau dia sudah sebelumnya sudah menjadi perantara jual beli atau dia juga menjual segala macam, itu menjadi pertimbangan kami para penegak hukum, apakah layak atau tidak dilakukan rehabilitasi.
kayak gitu. Oke, nah terakhir nih Kak, ada nggak sih pesan dari Kakak untuk Sobat Jubel, teman-teman dan kami generasi muda tentang narkotika, bullying, dan apa yang harus kami lakukan agar tidak terjerumus pada hal-hal tersebut? Pesan Kakak nih. Seperti arahan pimpinan kepada kami untuk menyampaikan informasi-informasi betapa bahayanya penggunaan narkotika, melakukan bullying yang bertentangan dengan hukum, itu agar siswa-siswi itu untuk menjauhi hal-hal tersebut. Dikarenakan dampaknya bukan sekarang, dampaknya bakal ke depan. Satu generasi itu sangat berpengaruh untuk bangsa ini. Apabila sudah satu generasi rusak baik dari narkotika dan bullying atau tindak pidana lain yang merusak mental, itu akan berpengaruh kepada bangsa kita. Nah, jadi pesan kami melalui saya Kejaksaan Negeri Palembang untuk meningkatkan iman, baik dari kita meningkatkan iman diri, mengingatkan sesama teman, dan terus rajin membaca. Nah, ini ada duta literasi karena kita ini minim membaca, jadi pengen tahu itu cuman hanya menonton tapi tidak membaca. Nah, saran kami perbanyaklah membaca, perbanyaklah pengetahuan, bisa memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk untuk dilakukan, mungkin itu. Sehingga tidak terjerumus pada informasi setengah-setengah yang ujungnya jatuh pada fitnah dan hoax ya teman-teman. Oke deh, kalau gitu sampai sini dulu Jubel Inspiratif episode kali ini. Belajar bersama, maju untuk semua, kita pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Fahri. Sama-sama.